Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asda Yustira, mahasiswa Universitas Terbuka Palembang Program Studi D4 Karsipan dengan NIM 045008767. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru, konselor sekolah, orang tua, serta adik-adik remaja yang luar biasa. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan dengan senyuman yang cerah. Bukankah ini adalah anugerah yang patut kita syukuri bersama? Sahabat muda, kita hidup di era digital yang serba cepat. Hampir semua aktivitas kita belajar, berkomunikasi, mencari hiburan, semua dilakukan lewat gawai dan internet. Remaja tumbuh dalam arus informasi yang deras, penuh semangat, tantangan, dan kadang-kadang juga membingungkan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita beri apresiasi dulu untuk diri kita sendiri, karena di tengah derasnya tantangan digital, kita masih bisa bertahan, belajar, dan berjuang. Jadi adik-adik, mari beri tepuk tangan meriah untuk diri kita sendiri. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua berbicara tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental remaja di era digital. Adik-adik, coba bayangkan, ini terjadi setiap kita membuka media sosial, melihat postingan teman yang tampak sempurna, lalu mulai membandingkan diri sendiri. Apa akibatnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, riset Indonesia National Adolescents Mental Healthy Survey menunjukkan 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Nah, itu artinya sekitar 15,5 juta jiwa. Angka ini bukan sekedar data, tapi alarm keras bahwa generasi muda yang sedang berjuang di balik layar ponsel mereka. Sahabat muda yang saya banggakan, kesehatan mental adalah pondasi penting bagi remaja untuk tumbuh dan berkembang. Namun di era digital, tantangan yang kita hadapi semakin besar. Coba bayangkan, atau tepatnya seandainya seorang siswa harus belajar setiap hari, lalu ditambah komentar negatif di media sosial, apa yang akan terjadi? Akibatnya, bukan hanya rasa lelah, tapi bisa berkembang menjadi kecemasan dan depresi. Fakta dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan 20% penduduk Indonesia mengalami gangguan mental, emosional, dan remaja mencatatkan jumlah keseluruhan kasus depresi tertinggi. Depresi menjadi penyebab utama disabilitas pada remaja. Mari kita lihat faktor-faktor penyebabnya. Media sosial. Nah, itu adalah media yang sering digunakan oleh anak-anak muda, tentunya seharusnya menjadi hiburan, tapi sering berubah jadi sumber kecemasan. Riset Universitas Erlangga 2025 menegaskan aktivitas daring berlebihan meningkatkan resiko depresi dan bahkan keinginan bunuh diri. Tidak hanya media sosial, tekanan akademik, tuntutan nilai tinggi itu membuat remaja kehilangan keseimbangan hidup. Bullying online, ejekan di dunia maya meninggalkan luka psikologi lebih dalam daripada luka fisik. Akibatnya dari semua ini, jelas produktivitas belajar menurun, hubungan sosial terganggu, dan resiko tindakan berbahaya meningkat. Jadi teman-teman, kita tidak boleh berhenti pada masalah. Solusinya ada di tangan kita bersama. Nah, remaja itu perlu nih membatasi waktu layar, menjaga pola tidur, berolahraga, dan berani berbicara jika merasa terbeban. Nah, orang tua harus mendengarkan tanpa menghakimi, membangun komunikasi terbuka. Sekolah perlu menyediakan konseling, kampanye anti-bullying, dan literasi digital. Nah, sekarang saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah merasakan lebih buruk setelah membaca komentar di media sosial? Angkat tangan.
Nah, itu bukti nyata bahwa kesehatan mental bukan isu jauh, tapi ada di sekitar kita. Nah, seperti kata pepatah, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Sahabat muda yang luar biasa, di era digital memang membawa banyak manfaat. Informasi cepat, peluang luas, hiburan tanpa batas. Tapi di balik itu ada tantangan berat, kesehatan mental remaja. Jika kita biarkan masalah ini tanpa solusi, generasi muda akan tumbuh dengan beban mental berat. Tapi jika kita bersama-sama bergerak, teknologi digital bisa menjadi sahabat bukan musuh. Mari kita mulai dari sederhana. Orang tua lebih peka terhadap kondisi anak, guru menyediakan ruang aman untuk berdiskusi, remaja belajar mencintai diri sendiri dan berani mencari bantuan. Adik-adik, mari kita jaga kesehatan mental kita bersama-sama karena masa depan bangsa ada di tangan kalian dan masa depan harus cerah bukan suram. Sekian pidato saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.